Hai Mams, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Bidan Dian Parmasari. Kali ini aku akan membahas mengenai permasalahan yang kerap dialami oleh ibu yang memiliki baby. Bayinya sering menangis, rewel, terutama di malam hari. Nah, bingung nggak ibu-ibu yang mempunyai bayi yang baru lahir, bayinya sering nangis terutama di malam hari? Kenapa sih hal ini menyebabkan bayinya menjadi lebih rewel, lebih sensi, lebih crunchy, lebih menangis di malam hari? Aku akan kasih tipsnya untuk mengatasi hal tersebut ya, Mam. Bayi baru lahir atau bayi muda biasanya akan lebih cenderung sensitif dan lebih menangis terutama di malam hari. Karena kenapa? Ada beberapa banyak faktor yang dapat menyebabkan bayi itu menangis. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah tidak semuanya bayi yang menangis harus disusui. Yang perlu ibu kaji adalah yang pertama, cek keadaan bedongnya, apakah basah, apakah bayi pipis, ataukah bayi pup. Nah, ini harus ibu pastikan dulu ya untuk mengetahui kenyamanan area bagian tubuh bayi ya. Jangan sampai dia kedinginan sehingga dia tidak nyaman, jangan sampai dia merasa risih. Nah, harus dicek. Kemudian yang kedua adalah ibu bisa melakukan dengan menggendong. Mungkin pada saat malam hari ini bayi ingin lebih skin to skin, ingin mendapatkan perhatian. Bayi ini juga perlu dapat perhatian loh ibu ya. Jadi jangan salah, bayi-bayi ini juga perlu perhatian dengan menyuarakan bentuk protesnya atau maksudnya dengan menangis. Jadi dipastikan pada saat bayi menangis, ibu bisa menggendongnya dengan pelukan yang nyaman. Tentunya pada saat menggendong ini, batin ibu, hati ibu ini harus tenang. Nah, susah kan biasanya mengupayakan untuk tenang. Kalau bayi nangis, biasanya ibu akan tetap panik dan parno. Begitu ibu panik dan parno, itu akan mempengaruhi psikologi ibu dan juga akan berkaitan langsung dengan bonding atau rasa yang dirasakan bayi. Sehingga ibu wajib tenang, relax, calm down sebelum memegang bayinya. Tarik nafas dalam, afirmasikan dirinya bahwa hal ini akan bisa ditangani dengan siap. Nah, yang ketiga yang perlu ibu pastikan adalah pada saat malam hari, cuaca atau suhu akan lebih rendah, lebih dingin. Ini akan berisiko atau potensi bayi akan perutnya lebih banyak udara yang masuk. Kemudian ibu pastikan pada saat menyusui sudah melakukan pelekatan sehingga tidak banyak udara yang masuk, sehingga pada saat bayi menangis malam-malam ibu bisa melakukan teknik menggendong untuk mengeluarkan udara yang ada di perut ibu dengan melakukan tiger pose, dengan mendudukkan si bayi di atas pangkuan ibu, dengan mendirikan bayi taruh di atas bahu ibu dengan menepuk-nepuknya. Ini juga bisa dilakukan. Nah, pada saat hal itu terjadi, sebenarnya si bayi ini kalau sudah mencium aroma tubuh ibunya, dia tuh merasa ingin menyusu, tetapi perutnya dia merasa nggak nyaman, sehingga ibu perlu memerlukan bantuan paksu atau bantuan pak suami atau siapapun itu yang bisa untuk meng-hiring atau menghandle si buah hati. Karena kalau dia ibu yang gendong, dia mencium aroma air susu di tubuh ibu, dia ingin menyusu tapi perutnya nggak nyaman. Ini yang bikin bayi rewel. Minta bantuan Pak Su ya Bu ya, tolong Pak Su untuk gantian gendong. Karena suara dari suami, suara dari ayahnya akan lebih ngebas. Ini akan membantu untuk menenteramkan dan menenangkan si bayi. Selain itu, aroma tubuh bapak atau suami tentunya berbeda dengan aroma tubuh ibu, sehingga membantu mereduce atau membantu untuk mengurangi crunchy terhadap si bayi tentunya. Jadi minta bantuan Pak suami pada saat bayi sedang menangis tak terkendali ya ibu ya. Nah, yang berikutnya adalah ibu wajib untuk memastikan apakah bayi sudah cukup mendapatkan ASI ataukah bayi bahkan kekurangan ASI. Jadi dipastikan dulu dengan mengecek kecukupan tanda ASI pada si buah hati. Bisa ibu susukan dengan kondisi yang nyaman, dengan pelekatan dan posisi yang tepat
tepat tentunya ya Ibu ya. Tetapi kalau perlu Ibu ketahui dan Ibu garis bawahi, kalau misalnya pada saat malam hari ini si bayi menangis tidak terkendali, perutnya kembung, ada distensi keras, kemudian tidak terhenti, si bayi merasa nampak kesakitan, tidak nyaman, ini merupakan salah satu tanda-tanda yang perlu Ibu waspadai, yang harus mendapatkan penanganan lebih lanjut dan pemeriksaan lebih lanjut ke tenaga kesehatan atau ke dokter spesialis anak yang bisa melakukan pemeriksaan lebih lengkap berkaitan dengan kondisi nangis yang tak terhenti di malam hari. Nah, Ibu harusnya secara insting sudah harus bisa memastikan dan membedakan mana tangisan yang sifatnya masih normal dan mana tangisan bayi yang sudah ke arah yang tidak normal. Nah, ini perlu diantisipasi. Kalau misalnya tangisannya itu tidak terus menerus, bayi tampak kesakitan dan tidak nyaman dengan sudah dilakukan dengan beberapa tips tadi, bayi tetap merasa kesakitan bahkan sampai menyebabkan bayinya lemah, segera bawa ke tenaga kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut dan pemeriksaan lebih lanjut berkaitan dengan keluhan atau masalah yang dihadapi oleh si bayi. Demikian Mam, semoga informasi ini bermanfaat untuk mami-mami semua yang sedang menjaga si buah hatinya. Tetap semangat, saya Dian Pramasari, salam Rahayu.